Shalom. Berapa lama kita tidak bersua? 3 bulan ya, ada ya, hampir ya. Ada ya 3 bulan, hampir ya. 2 bulan lebih sampai 3 bulan barangkali. Kita lupa ya. Terakhir kalau nggak salah di bulan Juni ya. Juni di mana saya itu nggak nyampe dirayakan ulang tahun di sini. Enggak lah, saya ingat patokannya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema menjadi pribadi yang menyenangkan. Tema ini diambil dari sebuah perenungan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Kita akan membaca 4 ayat berikut, yaitu ayat 7 sampai 10. Firman Allah bersama-sama kita akan baca demikian ya. Baik, 2, 3. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya? Ayo bareng-bareng. Ya, 2, saya ulangin ya. 2, 3. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, sebagai makhluk sosial maka kita berinteraksi satu dengan yang lain. Berinteraksi dengan pribadi-pribadi yang berbeda sifat, karakter, dan kepribadiannya. Dan hal itu tentunya tidaklah mudah. Ada pribadi yang bagi kita menyenangkan, ada pribadi yang bagi kita tidak menyenangkan. Nah, tentu menjadi pribadi yang menyenangkan itu atau tidak menyenangkan itu ada kalanya ada dalam pilihan kita yang pertama, tapi ada kalanya juga bukan menjadi pilihan kita karena tergantung daripada orang itu menilai kita. Namun satu hal yang paling penting adalah bukan cuma sekedar kita berpikir apa kata orang, karena kata orang tiap-tiap kali bisa berbeda-beda. Tapi jujur pada diri saya sendiri, diri pribadi kita sendiri, apakah saya ini benar-benar sudah menjadi pribadi yang berusaha selalu dalam setiap kesempatan itu menjadi pribadi yang menyenangkan. Menyenangkan bagi orang lain dan juga terlebih istimewa menyenangkan bagi Tuhan. Karena pada dasarnya kita juga sangat ingin orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang menyenangkan kita, dan Tuhan kita yang kita sembah, kita layani adalah Tuhan juga yang menyenangkan kehidupan kita. Namun sekali lagi sebelum hal itu kita inginkan dapat kita peroleh, kita bertanya introspeksi pada diri, apakah saya, saudara, sudah menjadi pribadi yang menyenangkan. Kalau di dalam bacaan kita tadi berbicara tentang, kalau judul perikopnya adalah Tuan dan Hamba. Tuan dan hamba itu dalam ayat yang sudah kita baca 4 ayat tadi, menggambarkan sebuah hubungan normatif. Hubungan yang biasa-biasa, hubungan yang normal antara tuan dan hamba. Namun sebagai orang Kristen, saya dan saudara berkali-kali menyadari tuntutan Tuhan kepada kita itu
lebih dari sekedar normatif, lebih dari sekedar biasa-biasa seperti kebanyakan orang perlakukan. Maka ada ajaran kalau yang ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Orang jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Selalu kita melakukan hal-hal yang mempunyai nilai lebih. Karena itu juga di dalam Injil Matius menegaskan jika hidup keagamaanmu itu tidak lebih benar, tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, kamu gak masuk kerajaan sorga. Jadi ada sebuah tuntutan Tuhan yang lebih bagi kita sebagai orang yang percaya, karena Yesus yang kita sembah dan layani juga pribadi yang lebih di antara semua yang lain. Dia bisa berkata ketika dia ada tergantung di atas kayu salib dalam penganiayaan, olok-olokan. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu, tidak ngerti apa yang mereka perbuat. Yesus telah mengambil sebuah contoh dirinya sendiri menjadi sebuah teladan bagi saya dan saudara untuk kita ikuti. Nah, kalau kita ingin seperti itu, dapat menjadi pribadi yang menyenangkan, maka menjadi sebuah pertanyaan perenungan kita, saya mengajak hari ini pada kesempatan firman Tuhan adalah bagaimana agar kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan itu. Baik bagi manusia dan bagi Tuhan. Nah, benang merah ini adalah kedua-duanya kita harapkan bisa. Ketika kita dapat menyenangkan hati manusia, ketika yang sama kita menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, saat yang sama kita dapat menyenangkan hati manusia. Dan apakah itu? Kita belajar dari nats bacaan kita tadi. Yang pertama, kalau kita lihat, sebenarnya urutannya tadi dari nomor 4, 1, 2, 3, tapi saya akhiri yang nomor 4 di bagian belakang. Yang pertama adalah suka melayani. Kalau kita lihat tadi di dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8 itu, kita bisa lihat di sini firman Allah mengatakan begini, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Perlakuan yang sedemikian, walau kita berlelah-lelah mengerjakan hal itu bagi orang lain, bagi tuannya, tapi tuannya tidak pernah memperhatikan, tidak pernah peduli, tidak pernah menaruh belas kasihan, semua berjalan secara biasa, normatif, normal, ya biasalah, kamu adalah hamba. Kalau kita lihat kan, kalau kita punya pembantu kadang yang tinggal di dalam kan, kita pulang mau jam 10 pun kita ketok, kita berharap yang buka adalah pembantu kita. Mau dia lagi tidur nyenyak, kita harapkan dia bangun. Begitu ya. Nah, untuk bisa mengerjakan orang yang seperti ini, tidak ada mungkin akan bisa menyenangkan, memperkenankan hati daripada tuannya. Daripada orang lain yang mengharapkan kita memperlakukan seperti itu, kalau kita tidak menjadi pribadi yang suka melayani. Maka semua yang harus kita kerjakan itu menjadi beban yang memberatkan kita. Tapi kalau kita mau menjadi pribadi yang menyenangkan, yang harus ada pada diri kita adalah kita belajar menjadi orang yang suka melayani. Artinya memiliki hati hamba, bukan orang yang bosi. Artinya kepengen dilayani. Kalau kita menjadi orang yang kepengen dilayani, maka yang kita pikirkan, lu gak tahu gue boleh capek-capek, aduh kali ini lelah, bolehlah sedikit saya kasih waktu istirahat, gak makan deh tapi sebentar lah. Tapi begitu pulang disuruh untuk melayani.
Enggak disuruh, ayo makan dulu, kamu capek ya seharian sudah bekerja bagiku. Ayo makan, bahkan makan semeja. Tidak. Diharapkan kamu tetap kerja lagi. Layani aku sampai aku puas. Baru sesudah itu engkau boleh mengambil bagianmu. Dan kalau ini hanya akan mampu kita lakukan, kalau bukan kita bisa punya suka melayani berhati hamba tadi. Nah, orang yang suka melayani ini ciri-cirinya adalah pasti dalam segala situasi dia akan tetap semangat. Capek, lelah, saya tetap harus melayani. Ya saya akan tetap melayani. Satu ketika saya pernah merasa sangat lelah sekali. Saat saya harus mendampingi Leo, saya nggak sempat makan. Sampai itu satu ketika di hari di mana saya bawa sampai ke rumah sakit RSUD Cengkareng. Itu saya kelaparan banget. Saya kena, dia kena, tapi memang saya puji Tuhan dikasih kekuatan. Jadi saya begitu sampai malam ke rumah sakit RSUD itu, setelah saya berusaha ke rumah sakit lain ditolak, terakhir saya ke RSUD Cengkareng, malam sampai juga sama ya penolakan. Tapi yang saya mau ceritain bahwa di situ saya lihat sekelilingnya ada nggak tukang makanan. Saya berharap saya punya kesempatan beli nasi goreng lah paling enggak. Saya benar-benar lapar. Tapi saya nggak punya kesempatan makan itu. Tapi sementara saya harus tetap dampingi. Kalau kita minta kesempatan waktu itu, akhirnya saya memasakkan diri untuk bisa diterima. Akhirnya saya daftar dengan konsekuensi tanda tangan. Mau mati-matilah. Konsekuensinya di situ. Saya tanda tangan, nggak apa. Tapi ternyata setelah itu nggak cukup puas dia karena saya masih mau terima itu. Dia suruh saya tanda tangan lain beritanya. Di sini nggak diapa-apain, nggak dilayanin. Jadi konsekuensinya kalaupun tetap mau ngotot di sini, sampai nanti kejadian kematian pun rumah sakit tidak mau dituntut. Saya tanda tangan. Capek banget, capek. Tapi kalau saya nggak punya hati terbiasa terbentuk suka melayani, gimana ya rasanya? Saya dapat semangat itu, saya mau katakan itu yang dicerita namanya the power of love. Apa? Kuasa kasih. Kalau saya nggak punya kuasa, kalau saya nggak punya kasih yang benar besar terhadap anak saya udah lotoy. Tapi karena perasaan kasih saya yang besar, maka saya dapat energi ekstra di tengah-tengah situasi kondisi fisik saya yang lemah dan benar-benar kelaparan. Saya biasanya cukup kuat untuk tidak makan. Dan beberapa hari seringkali saya suka skip makan malam saya. Ya ada sedikit kempes dikit lah. Tapi kali itu saya benar-benar lapar. Sampai pada akhirnya minta pulang juga karena kita nggak dapat tempat tidur. Minta di balik-balik pun nggak diizinkan tadinya. Ketika saya minta dipaksa pulang, baru kemudian diizinkan yang anak PD boleh tidur di situ, walaupun sebenarnya itu orang yang dirawat sana. Tapi minta pulang Leo, ya sudah, udah capek sih. Dan biasanya kan kita kalau pulang sampai dini hari pagi kayak gitu, menjelang jam 3 pagi, itu ngeri juga jalan kan kita pikir ya. Tapi ya sudah kita jalanin semua proses. Sampai di rumah coba belajar, masih kita mandi. Coba orang lain kan biasa skip nggak mandi, saya nggak bisa nggak mandi. Saya masak Indomie, lapar banget. Suka melayani, bersikap ramah sopan, sekalipun sikap daripada pada waktu yang saya hadapi nggak menyenangkan. Dan yang saya kesal itu adalah di rumahnya dia drop, di rumah sakit diperiksa bagus. Wah saya bilang, repot juga nih. Saturasi di rumah sakit 95, di rumah turun. Begitu.
Jadi saya bilang sama rumah sakit itu, ini kalau pulang lagi begini lagi, ntar di rumah ngedrop lagi. Tapi saya pikir lagi, kalau dia nggak istirahat lebih ngedrop. Ya kan? Jadi lebih baik pulang, tidur. Walau akhirnya diperlakukan nggak enak juga, suruh bayar. Nggak diapa-apain, bayar lagi. Ya kan? Ya kita bayarlah. Bayar. Nah, jadi kalau kita nggak punya hati hamba, nggak suka melayani, kita akan kehilangan semangat ketika situasi itu di mana kita sebenarnya masih harus tetap melayani. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, situasi-situasi yang kita hadapi sekarang ini, nanti kalau Tuhan kehendaki saya berbicara ke depan ini, bicara tentang tema akhir zaman seperti yang ditetapkan sama BPH untuk berbicara dalam bulan ini. Nah, kita ini harus semakin semangat menjelang akhir zaman. Bersikap ramah, sopan, rajin, suka menolong. Itu orang yang tadi, kalau kita punya hati hamba, biar kata baru pulang kayak gimana, tetap kita punya kesiapan untuk tetap melayani dalam segala situasi, itu yang pertama. Dan kalau orang suka melayani seperti itu, kan senang. Bayangkan kalau kita punya pembantu, kita ketok, kemudian dia nggak buka pintu, kita terus nunggu di depan, ya kan? Serba salah, kita berharap dia tetap bisa bukain pintu, karena waktu itu mungkin di slot dari dalam kita nggak bisa buka sendiri begitu. Dan tentunya akan sangat menyenangkan ketika ada orang yang tetap melayani. Begitupun kita melayani Tuhan, standby dalam setiap situasi apapun juga. Tetap melayani sesama kita, punya hati yang suka menolong dalam segala situasi apapun juga. Alumni SMA saya cukup membanggakan, terutama angkatan saya 84. Mereka target 1000 nasi bungkus diberikan, tapi ketika kita menggerakkan ini ternyata bisa mencapai sampai 10.000 lebih nasi bungkus yang kita bagikan. Suka menolong. Saya melihat, saya berkata ketika ada ibadah, di mana saya bisa berkesempatan untuk berbicara, maka saya bilang, wah saya kagum. Kalian teman-teman di sini jauh lebih hebat dari pendeta, walau bukan pendeta. Kenapa? Karena memang punya jiwa hati yang melayani. Luar biasa. Tiap minggu ada doa syafaat, siapa yang minta didoakan, didoakan. Puji Tuhan ketika kami mengalami situasi positif, itu teman yang di sana itu sangat membantu banget. Kami cari Avigan sebagai obat, susah setengah mati. Tapi puji Tuhan teman-teman saya bergerak banyak, di samping tentu orang gereja di sini, teman-teman di sini jemaat. Puji Tuhan dapat, pertama dapat 2 Avigan, dijual umum 1,5 juta. Tapi puji Tuhan akhirnya saya dikirimin gratis 2. Dokternya awalnya pertama dokter rawat bilang bisa cukup. Tapi akhirnya bilangnya nggak cukup. Orang-orang bilang harus minimal, saya baca referensinya ternyata harus 5 hari. Tapi dia bilang cukup 2 strip saya. Betul ya? Nggak salah ya? Saya nggak tahu juga tuh. Saya hitung kalau makan itu sekali makan 8. Sehari 16. Sehari udah habis. Kalau cuma 2 strip cuma 20, sisanya tinggal 4. Ada lagi teman saya yang lain. Wah Pak Paulus, saya usahakan. Tadi saya cuma minta kayaknya butuhnya cuma 3 deh. Saya cuma butuh 1. Dia mau kirimin 2. Saya bilang saya cuma butuh 1, nggak apa Pak. Dikirimin lagi 2, teman yang lain. Ternyata benar kita butuh itu 4. Puji Tuhan, jadi yang saya nggak perkirakan sudah disediakan. Ada banyak hal-hal yang lain, suka menolong. Dan kalau orang yang kayak begini, kita bisa lihat kan, wah orang pasti senang sama kita. Tuhan pun senang, manusia pun senang kalau kita punya jiwa yang suka menolong, suka melayani. Dan karena itu kalau kita mau menjadi pribadi yang menyenangkan, yuk jangan menjadi pribadi yang suka ngebos. Orang gak senang sama kita. Kalau kita suka ngebos maunya dilayanin. Tapi kita mau seperti Yesus yang aku datang untuk melayani bukan untuk dilayani.
Yang kedua adalah pribadi yang menyenangkan itu adalah di ayatnya yang ke-9. Ayat 9 berkata begini. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Enggak. Pertanyaannya udah capek-capek seperti itu diterima kasihin enggak? Kagak. Makanya pertama tunggu yang pertama dulu tuh. Punya memang jiwanya memang harus benar-benar punya jiwa yang mau melayani, jiwa hamba, hati hamba. Yang kedua, kita diajar di sini, oh ternyata orang bisa seperti itu ya. Kamu kalau nggak suka kayak gitu, kan nggak demen kalau orang nggak tahu terima kasih, nggak menghargai kita. Jadi jangan seperti itu. Nah, maka dari sini kita belajar bahwa saya mau menjadi pribadi yang menyenangkan, yaitu pribadi yang dapat atau suka untuk mengapresiasi, menghargai orang lain. Kalau ada orang memberikan sesuatu kepada kita, belajar selalu mengucap kata terima kasih. Karena ucapan sederhana itu akan menyenangkan buat orang lain yang memberikan kepada kita. Tapi seandainya kita diberikan sesuatu, dipinjamin sesuatu, ditolong segala sesuatunya, tapi kita lupa berterima kasih, maka orang gak akan senang dengan kita. Tapi kalau kita menjadi orang yang suka menghargai, terbiasa, apa-apa terima kasih ya, terima kasih ya, terima kasih. Berterima kasih, sekalipun hal itu sepele, kecil. Kalau di sini kita menjadi jemaat yang terbiasa, kalau kita melakukan segala sesuatunya, selalu ngucapin terima kasih ya. Sudah diberesin, aduh kita tadi mau ini, disediain ambilin bangku, terima kasih ya. Terbiasa, enggak kita lupa mengucapkan kata itu, orang kan senang. Kalau Tuhan kasih kita, kita bersyukur untuk apapun juga, kita juga ingat sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu ketika ada doa yang kita gumuli, saya mohon. Satu ketika saya merasa lelah atas permohonan saya. Saya dengar ada satu perkataan yang mengatakan diubah doanya. Jangan minta. Tapi sekarang doanya mengucap syukur. Terima kasih. Benar seperti ingat ya kata firman. Kalau kita berterima kasih walau belum kita terima, seolah-olah sudah kita terima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Orang yang belajar beriman seperti itu, terima kasih, cenderung akan melihat sisi yang baik, enggak yang buruk dari setiap orang. Ini adalah bagus sekali kalau kita bisa melihat segala sesuatu atas orang lain pun, oh kamu sebenarnya saya tahu, kamu maksudnya baik nih. Itu kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan. Sisi baik yang selalu kita lihat dari Tuhan, kenapa saya mengalami ini, oh ternyata saya lihat. Kenapa saya diizinkan ternyata ngalamin positif. Saya pikir-pikir kalau saya kayak begini gimana nantinya. Tapi baru saya tahu, sadar, ternyata saya dibikin positif supaya saya nggak punya keraguan untuk menolong anak saya. Coba kalau saya negatif, pada negatif semua, kan kita merasa sungkan, segan juga ya, aduh, ntar gua ketular gitu. Terus ketika saya positif, tapi saya nggak ngalamin apa-apa. Saya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan ini. Ya di situ saya dipersiapkan untuk punya kemampuan. Jadi kalau dihitung-hitung lagi, ya Tuhan selalu membuat sesuatu yang baik. Selalu membuat sesuatu yang baik. Jadi coba lihat selalu yang baiknya, positifnya dalam segala hal. Terus ya sudah, apapun juga yang terjadi dapat menerima apa adanya. Dikasih itu berterima kasih. Ya bagus masih ada orang yang kasih daripada enggak sama sekali. Kadang kan kita kalau dapat sesuatu enggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, rasanya kan kita enggak terlalu ini. Tapi kalau kita belajar menjadi pribadi yang selalu bisa menghargai, menghormati, biar kata rasanya masih belum cocok dengan apa yang saya harapkan, tapi kita melihat, wah bersyukur loh, dia punya perhatian, dia berikan itu.
Itu kalau benar kita seperti itu poin yang kedua, kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Baik kalau itu terhadap sesama maupun juga terhadap Tuhan. Hal yang ketiga adalah dapat dipercayai dan diandalkan. Kita baca ayat yang ke-10 bagian A-nya berkata begini. Demikian jugalah kamu, begitu kan ya? Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Orang yang dapat diandalkan, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang mau melakukan dan suka melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kita. Menunjukkan sikap pribadi yang bertanggung jawab. Kalau kita menjadi pribadi yang selalu bertanggung jawab, maka orang bisa andalkan kita. Kita percayalah, kalau saya bilang begini dan serahkan, minta tolong dia untuk ngurusin ini, pasti itu beres, selesai. Kalau dia masalah, pasti dia akan datang kepada saya, kasih tahu. Dia tidak akan diam-diam dan membiarkan keadaannya tidak selesai. Karena dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Maka pribadi itu akan menjadi senang, menyenangkan. Kenapa? Karena ternyata kamu saya bisa percayai. Ternyata kamu saya bisa andalkan. Saya bisa serahkan semua kepada Anda. Dan kalau Tuhan, kita sikap itu seperti itu, Tuhan juga kepercayaan Tuhan semakin besar sama kita. Karena itu Tuhan berkata, kalau engkau tidak jujur terhadap mamon, harta benda, gimana Tuhan akan mempercayakan milik kamu sendiri? Kalau kita tidak jujur dalam pengelolaan apa yang Tuhan percayakan atas kita, maka bagaimana Tuhan bisa mempercayakan hal yang lebih lagi? Itu yang diajar. Karena itu supaya kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati semua orang, maka jadilah pribadi yang dipercayai, yang dapat dipercaya dan diandalkan, yang suka bertanggung jawab, selalu menunjukkan tugasnya dengan baik, bersikap jujur, apa yang dipercayakan dikelola dengan baik, dan mempunyai sikap berdisiplin. Enggak kemudian kita hanya melakukan tugas ketika bosnya ada di depan kita. Kalau enggak ada ya kita kemudian bebas. Wow, merdeka, merdeka. Enggak begitu. Gitu. Mau dilihat tidak dilihat, kita tetap berdisiplin, jalankan tugas kita dengan baik. Dan kalau itu bisa terjadi, maka kita lihat yang berjalan semuanya akan baik. Dan tentu orang akan senang dengan kita. Karena kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Yang terakhir adalah, maka kita juga belajar menjadi orang yang tadi di ayat bagian B. Rendah hati. Dikatakan begini, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kalaupun saya sudah mengerjakan semua tugas saya, kalaupun saya sudah menunjukkan semuanya dengan baik, bertanggung jawab, menunaikan apapun juga, semuanya sudah terjadi. 1, 2, dan 3. Tapi masih juga tidak mendapatkan sebuah balasan imbalan respon yang menyenangkan. Kita akan tetap mampu menjadi pribadi yang menyenangkan, tidak merespon yang lebih buruk, tetapi merespon tetap baik. Bisa bersikap seperti prinsip yang saya katakan, saya baik bukan karena orang baik pada saya, tapi karena saya orang baik. Yaitu kalau ada dalam diri kita sikap rendah hati. Rendah hati. Ya sudahlah, saya sadari semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Kalau masih seperti ini ya semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi kalaupun saya sudah capek-capek masih juga dianggap kurang, suka terima kritik, gak kenapa. Ambil yang baiknya, gak usah marah-marah. Menjadi orang yang open mind, terbuka, terima masukan. Selalu berusaha melihat hal yang baik. Tadi kan sudah ada ya, sisi yang positifnya. Terima kritik, terima saran. Terus kalaupun kita melakukan kesalahan, jadi orang yang rendah hati, berani ngakui kesalahan. Kebanyakan orang enggak. Kebanyakan orang enggak. Sulit untuk mengakui kesalahan kita sendiri.
Tapi kalau kita menjadi orang yang berani ngakuin kesalahan dan minta ampun, minta maaf, orang senang. Oh iya, puji Tuhan. Bahkan kadang-kadang ketika kita bersengketa, ribut, tapi nggak ada yang mau ngalah. Kita ingat, menang jadi apa ya? Arang, kalah jadi abu. Dua-duanya nggak enak. Ya, punya prinsip seperti yang saya pernah berkali-kali bilang. Lebih baik saya yang kalah daripada iblis yang menang. Jadi ya udah, minta maaf lah. Nggak napa. Kalaupun saya nggak salah, nggak napa. Minta maaf. Minta maaf dulu. Kamu salah mengartikan permintaan maaf saya. Ya udah nggak napa. Kamu belum ngerti. Tapi saya punya damai. Ya saya sudah membereskan diri. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Itu rendah hati. Mau belajar dan diajar. Nggak merasa saya udah tahu, saya udah sempurna. Itu saya udah tahu lah. Kalau orang yang seperti itu nggak akan mengalami kemajuan. Nggak akan menyenangkan. Tapi orangnya yang mau diajarin, oh iya, oh gitu ya. Oke, nanti saya usahakan ya supaya bisa ini. Wah enak. Sampai hari ini saya masih punya kesan satu pembantu yang buat saya menyenangkan. Masih ingat gambaran orangnya, kulit warnanya, dan kata-katanya. Kalau saya panggil begini, panggil nama saya lupa namanya, tapi jawabannya gampang. Dalam. Awal pertama saya bingung, maksudnya apa? Saya panggil misalnya ya, Sinta, dalam. Rupanya dia orang Solo, orang yang ramah, selalu lemah lembut. Memang orang Solo, teman saya punya orang Solo, orangnya Jawanya halus. Nah, kalau dia lihat ya, selalu kayak begitu, wah itu enak, rendah hati. Tapi kalau dipanggil ngeyel, ini segala macam, nyautnya enggak ini, kita ngomong, dia bisa lebih banyak lagi. Waduh, siapa yang senang kayak begitu? Ya kan? Tapi kalau orang yang mau rendah hati, ya udah. Oh gitu ya udah. Saya mau belajar, saya mau diajar. Kalau ini semua kita menjadi pribadi yang pertama tadi masih ingat enggak ya? Punya hati hamba ya. Kita suka melayani, punya jiwa melayani. Kalau orang yang suka melayani, waduh disuruh tugas apa aja, oke, saya siap. Itu enak tuh, orang itu pasti menyenangkan. Di mata Tuhan, saya ini bisa kayak begini di antara semua sekelas saya, bukan karena saya hebat. Cuma dulu saya ingat banget jiwa saya adalah, kalau saya diminta apa aja saya nggak pernah nolak. Dan memang kelemahan saya gitu. Susah nolak. Jadi ya udah. Saya ingat waktu saya ke gereja ini kembali itu baru usia berapa lama, berapa minggu usianya. Disuruh WL puji-pujian, saya terima. Saya terima. Kemudian dibikin pembentukan pengurusan, saya diminta jadi ketua, saya terima. Saya disuruh apa aja saya terima. Yang saya suka bilang, pasang badan. Tapi kalau orang yang mau kayak begitu, itu gampang, mau belajar, diajar, dibentuk. Akhirnya kita bisa lebih cepat progresnya, kemajuannya kelihatan lebih baik. Tapi kalau kita merasa, wah punya pertimbangan sendiri, punya ini segala macam kayak gini, kita nggak ngikutin arus mau dibentuk ya susah. Kalau tanah liat, berbatu-batu, nggak halus. Masih banyak harus disingkirkan, diulang lagi. Tapi kalau dia lembut udah, wah dibentuknya enak. Dan kata firman, dia bisa dipersiapkan menjadi alat kemuliaan. Atau alat yang biasa-biasa kalau memang kita mau biasa-biasa. Tapi kalau mau jadi alat kemuliaan, wah mulus itu. Tuhan bisa poles hidup kita. Tapi modalnya rendah hati. Yang pertama tadi, punya hati melayani. Kedua, suka mengapresiasi, menghargai orang lain. Jadi pribadi yang menghargai ya. Satu sama lain, apalagi terhadap orang yang lebih tua dari kita. Respect, hormat. Sekalipun mungkin status sosial kita lebih, tapi kita menghargai. Kalau saya sama pembantu dulu, setiap kali kalau ada pembantu rumah tangga saya yang masih tinggal pun, bisa pergi sama-sama.
Kalau mau makan saya nggak pernah suruh, nanti kita biasa kadang-kadang saya suka lihat ya orang makan tuh. Tuannya dulu makan, nanti baru pembantunya tuh. Kalau saya nggak, dulu sejak masih anak-anak kecil pun satu meja sama kita makan, lu mau pesan apa kamu pesan aja. Nggak dibilang kamu cuma pesennya boleh yang ini atau saya pesenin. Enggak, kamu pesan apa. Yang ketiga tadi apa? Dapat dipercaya dan diandalkan ya. Jadi orang yang dapat dipercaya diandalkan, tanggung jawab. Tunaikan semua yang dipercayakan kepada kita, tugas kita dengan baik. Usahakan. Saya masih terus bergumul, Tuhan tolong saya, kalau saya sakit dikit gimana, siapa yang gantiin saya? Saya berusaha, kita kerjakan. Dan yang terakhir, rendah hati. Dan kalau 4 hal ini bisa ada pada kita, percayalah kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang menyenangkan bagi sesama, pribadi yang menyenangkan bagi Tuhan. Itu yang disebut dengan tema besar kita, membangun karakter Kristus, dan yang kedua, perkenanan Tuhan. Bagaimana kita membangun perkenanan Tuhan, jadilah pribadi yang menyenangkan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit diri.